Kerajaan Gua Talo. Masa kejayaan Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo mencapai puncak kejayaan saat berada di bawah pemimpinan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Raja Gua Talo ke-16 yang juga bergelar pahlawan nasional ini berhasil memajemukkan pendidikan dan kebudayaan Gua Talo. Sosok Sultan Hasanuddin yang berjuluk ayam jantan dari timur ini dikenal tidak mudah terpengaruh oleh asing. Dia juga menentang kelas kehadiran VOC saat menguasai sebagian kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi. Pada masa keemasan Kerajaan Gua Talo, wilayah ini pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Ada banyak saudara muslim dari berbagai wilayah yang datang ke Goa dengan tujuan untuk berdagang. Kerajaan Gua Talo juga bersifat maritim karena sebagai besar masyarakat berevolusi sebagai nelayan. Runtuhnya Kerajaan Gua Talo. Saat VOC menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi, Sultan Hasanuddin berupaya melawannya dengan bantuan dari Satuan Kekuatan Seluruh Kerajaan Indonesia Timur. Peperangan melawan Belanda saat itu langsung dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Namun, penjajah justru menambah pasukan yang membuat kubu Goa melemah dan terdesak. Pada tahun 1667, Kerajaan Makassar mengakui kekalahannya dengan bersedia menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini dinilai merugikan Goa. Pertempuran dengan pihak penjajah pun kembali terjadi. Saat itu VOC kembali meminta pasukan tambahan yang akhirnya berhasil merobohkan benteng kekuasaan Kesultanan Goa. Pasca kalah, Sultan Hasanuddin turun tatah dan mengundurkan diri dari kerajaan. Perjanjian tersebut disebut-sebut sebagai penyebab runtuhnya Kesultanan Goa. Kesultanan Makassar mulai mengalami transisi kepemimpinan saat dipimpin Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin. Kesultanan resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Peninggalan Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo banyak meninggalkan bukti sejarah yang dapat dilihat hingga saat ini. Berikut jejak peninggalan Kerajaan Gua Talo. 1. Istana Bala Lampoa. Bala Lampoa merupakan istana yang pernah menjadi hunian para raja Goa dan terletak di kota Sungguh Minasa. Saat ini, Istana Bala Lampoa sudah menjadi situs budaya. Kedua, Istana Tamalate. Selain Bala Lampoa, ada juga Istana Tamalate sebagai jejak peninggalan dari kejayaan Kesultanan Goa dan juga berlokasi di kota Sungguh Minasa. Ketiga, Masjid Katangka atau Masjid Al-Hilal adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan yang dahulu menjadi Masjid Kesultanan Goa. Keempat, Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu termasuk saksi bisu sejarah Kerajaan Makassar yang sebelumnya dijadikan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan. Kelima, Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang merupakan bekas markas pasukan kata Kerajaan Gua Talo yang setelah Perjanjian Bongaya menjadi milik Belanda. 4 peristiwa penting. 1. Penyatuan dua kerajaan kembar Gua Talo menjadi Kerajaan Makassar. Masa keemasan Kerajaan Makassar yang mempunyai wilayah kekuasaan hampir seluruh Indonesia Timur membuktikan sebagai kerajaan yang kuat dan disegani sisa-sisa kebesaran peradaban Kerajaan Makassar yang masih ada sampai saat ini dalam bentuk spirit dan jiwa perlawanan. Kedua, konflik antara Arung Palaka dengan mantan anak buahnya dan company. Arung Palaka bukanlah raja biasa. Perjalanannya mencapai puncak karir kekuasaannya sebagai penguasa yang disegani. Bahkan ia merupakan satu-satunya raja yang mampu meredam pemberontakan raja-raja yang tidak ingin bekerja sama. Ketiga, Perang Islam di Sulawesi Selatan. Masyarakat Sulawesi mayoritas beragama Islam.
Makassar dengan menggunakan peperangan sebagai jalan satu-satunya untuk mengislamkan raja dan rakyat kerajaan tersebut. Keempat, pembaharuan perjanjian Bungaya 1824. Peristiwa perubahan perjanjian Bungaya dinilai sebagai salah satu peristiwa sejarah yang penting karena ikut mempengaruhi perjalanan eksistensi beberapa kerajaan seperti Kerajaan Bone, Supa, dan Ternate.